Jadi yang memungkinkan adanya perubahan, Pak Prabowo melepas ikatan dengan Pak Jokowi, lanjut. Karena kerusakan ini wariskan akan mendekatkan diri kita ke jurang. Kalau ini yang terjadi paling lama 2026 itu akan meledak betapa beratnya pemerintahan Prabowo Subianto ini ke depan. Dan Sri Mulyani sudah memproyeksi APBN 2024 ditutup defisit 609,7 T. Yang jelas ruang fiskal Prabowo ya tidak banyak. Mau diapain ya? Makanya kalau kita katakanlah ya pengen, let's say kita optimis ya, bilang ini bilang itu, kita lihat kemampuan kita bagaimana, postur anggaran kita mampu atau tidak ya. Ini berita menarik ya mengenai seorang pengamat Indep mengatakan bahwa Prabowo adalah presiden paling sial karena mewarisi utang dari pemerintahan sebelumnya, Presiden Jokowi, yang jatuh tempo pada saat tahun pertama pemerintahannya itu 2025. Maka seorang ekonom senior di tim Prabowo yang saya dengar tidak langsung ya, tadi saya sudah sampaikan, mengatakan bisa apa hutang jatuh tempo 500, bunganya 500, 1000, transfer daerah 1.500, hampir 2.500, sisanya tinggal 1.000. Bisa apa dengan APBN yang tinggal 1.000 triliun tersebut? Kalau untuk dikorupsi banyak, tapi untuk mensejahterakan masyarakat jadi sangat-sangat terbatas ya. Ya sahabat daerah sekalian, tapi coba kita bacakan ya. Ekonom sebut Prabowo Presiden RI paling sial gegara Jokowi, utang negara jatuh tempo di 2025. Oke, tribuntimur.com, ekonom senior Institute for Development of Economic and Finance Indep, Faisal Basri menyebut Prabowo Subianto adalah presiden terpilih paling sial. Prabowo adalah presiden 2024-2029 yang akan menggantikan Jokowi setelah lengser dari jabatannya. Pernyataan paling sial itu disampaikan Faisal Basri lantaran Prabowo mendapatkan warisan utang negara dari pemerintahan Jokowi sebesar 800 triliun, bukan 800 triliun, 8.000 triliun ya. Sebagai presiden Prabowo akan dihadapkan pada utang 8.000 bukan 8 yang segera jatuh tempo. Seperti apa konsekuensinya? Pak Prabowo ini sebetulnya adalah presiden yang paling sial. Kenapa sial? Karena dia diwariskan oleh beban yang sangat besar, kata Faisal dalam diskusi publik di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Ia menerangkan tahun depan utang jatuh tempo yang dibuat Presiden Joko Widodo sebesar 800 triliun. Oke, ini jatuh temponya benar ya. Belum lagi kan segala macam. Akhirnya Pak Prabowo bilang ke Pak Jokowi, sorry nih Pak Jokowi menambah beban saya saja nih, kata Faisal Basri. Menurutnya salah satu cara agar ada perubahan, Prabowo Subianto nantinya harus melepaskan ikatan dengan Jokowi. Jadi yang memungkinkan adanya perubahan, Pak Prabowo melepas ikatan dengan Pak Jokowi, lanjutnya. Salah satu wujud melepaskan ikatan itu adalah ya tidak mengakomodir menteri-menteri yang direkomendasikan Jokowi ya. Tidak mengambil dalam kabinet kaki tangan Jokowi. Karena kerusakan ini wariskan akan mendekatkan diri kita ke jurang. Kalau ini yang terjadi paling lama 2026 itu akan meledak. Tegasnya seperti dikutip dari tribunnews.com di artikel berjudul Faisal Basri sebut Prabowo presiden paling sial diwarisi utang sampai 800 triliun. Oke. Konsekuensi jika tak mampu bayar utang. Dalam kesempatan yang sama, ekonom Indef lainnya ingatkan Prabowo Subianto agar tidak menghindari utang pemerintah RI yang jatuh tempo pada 2025 sebesar 800 triliun. Menurut data Kementerian Keuangan per 30 April 2024, total utang jatuh tempo pemerintah di tahun 2025 saat Prabowo mulai berkuasa akan mencapai 800,33 triliun. Utang itu berasal dari surat berharga negara SBN sebesar 705,5 triliun dan utang pinjaman 100,19 triliun. Karena mayoritas utang tersebut berbentuk SBN, mau tidak mau harus dibayar tepat waktu saat jatuh tempo. Ya, tidak ada ruang negosiasi untuk menunda pembayarannya. Karena surat berharga kan. Jika pemerintahan Prabowo menghindari pembayaran utang ini, mereka harus siap jadi sasaran penghakiman pasar. Ya, nanti orang nggak akan percaya lagi dengan SBN atau produk dari pemerintah ya. Sebanyak 70% lebih utang ini adalah SBN. SBN ini enggak ada negosiasi kompromi gitu. Enggak bayar ya kita hakimi, kan ke pasar bukan kayak dulu. Jadi harus siap kalau berhadapan dengan pasar.
Kalau nggak komit ya dihakimi, ujar Direktur Pengembangan Big Data Indef Eko Listianto di acara diskusi bertajuk Warisan Utang untuk Pemerintah Mendatang, dikutip Jumat 5 Juli. Direktur Indef Esa M. Rahbini, ini jangan-jangan ini ada hubungannya dengan Didik Rahbini, memandang utang jatuh tempo ini harus menjadi sesuatu yang diwaspadai oleh pemerintahan Prabowo. Pasalnya Prabowo memiliki sejumlah program unggulan yang memiliki anggaran jumbo. Sebut saja makan bergizi gratis yang pada tahun depan telah dianggarkan di APBN 2025 sebesar 71 triliun. Ini sebenarnya perlu kewaspadaan di tengah-tengah program pemerintah yang fantastis. Jumbo menjalankan pembiayaan terhadap program itu ditambah dengan utang jatuh tempo. Ujar Esa seperti dikutip dari tribunnews.com di artikel berjudul Ekonom Indef ingatkan pemerintahan Prabowo harus siap dihakimi pasar jika ngemplang bayar utang. Dalam menyikapi ini, pemerintahan Prabowo dinilai harus menggenjot pendapatan negara agar meningkat, jangan sampai malah menurun. Jika kelak pendapatan negara tidak naik atau bahkan menurun, defisit fiskal tentu akan kena dampaknya. Ya, ini menjadi semakin lebar. Kalau pendapatannya tetap atau turun, justru jadinya defisitnya akan besar. Pembiayaan lewat mana? Ditutup lagi, bisa jadi lewat utang baru lagi. Gali lubang, tutup lubang ya. Gali lubang yang lebih besar, tutup lubangnya kecil aja ya. Ini rasanya jadi kayak kita nggak bisa lepas dari utang, ujar Esa. Oleh karena itu ia menekankan agar pemerintahan Prabowo bisa waspada dan hati-hati untuk kedepannya. Jadi memang perlu kewaspadaan, kehati-hatian. Bagaimana ke depan dengan program-program yang banyak dengan utang jatuh tempo di 2024, 2025 dan tahun-tahun berikutnya. Ini akan memberikan dampak terhadap keseimbangan fiskal kita, pungkas Esa. Tantangan Menkyu era Prabowo. Sosok Menteri Keuangan atau Menkyu di Kabinet Prabowo Gibran masih belum terungkap. Namun Menkyu Kabinet Prabowo Gibran akan menghadapi sejumlah tantangan dengan gambaran APBN pertama Presiden terpilih Prabowo Subianto yang akan berhadapan dengan beban utang dan defisit anggaran. Gambaran APBN pertama yang akan menjadi tantangan bagi Menkyu Kabinet Prabowo Gibran ini terungkap dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang disiapkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo Jokowi. APBN 2025 disiapkan dengan defisit mencapai kisaran 2,45 hingga 2,82% terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka ini lebih besar dari defisit anggaran tahun ini yang dipatok di level 2,29% terhadap PDB. Menteri Perencanaan Pembangunan atau Kepala Bappenas Soeharto Monoarfa mengatakan pelebaran defisit itu salah satunya disebabkan beban utang pemerintah yang kian meningkat. Berdasarkan data dokumen 2025, pembayaran beban untuk utang pemerintah tercatat kian meningkat. Pada 2024, pembayaran bunga utang ditargetkan mencapai 497,3 triliun atau setara 2,18% terhadap PDB. Nilai itu meningkat sekitar 13,06% dari tahun 2023 yang realisasinya mencapai 439,9 triliun atau setara 2,11% terhadap PDB. Jadi sahabat sekalian, kalau bunga utang 500, utang jatuh tempo 800 sudah 1.300 triliun ya. Itu ya sobat era sekalian, betapa beratnya pemerintahan Prabowo Subianto ini ke depan. Dan Sri Mulyani sudah memproyeksi APBN 2024 ditutup defisit 609,7 T. Menteri Keuangan Sri Mulyani memproyeksi defisit APBN 2024 mencapai 609,7 triliun pada akhir tahun ini, mencapai 2,7% terhadap PDB. Defisit tersebut terjadi karena tingginya belanja negara. Tercatat belanja negara diproyeksi mencapai 3.412,2 triliun sepanjang 2024. Belanja negara itu juga mencapai 102,6% dari target APBN 2024 yang sebesar 3.325,1 triliun. Banyak kebanyakan ya. Sementara pendapatan negara diproyeksi hanya sebesar 2.802,5 triliun. Angka ini sesuai dengan target di APBN 2024. Dengan outlook pendapatan dan belanja tersebut, kami memproyeksikan APBN 2024 akan ditutup dengan defisit dari keseimbangan primer mencapai 110,8 triliun dan defisit total mencapai 609,7 triliun, kata Sri Mulyani ya dalam rapat kerja dengan DPR. Dengan begitu terjadi kenaikan defisit dari 2,29% ke 2,7% dari PDB. Sri Mulyani menyebut kenaikan defisit mencapai 80,8 triliun. Sri Mulyani pun mengatakan pembiayaan anggaran untuk pembiayaan tambahan defisit
80,8 triliun menjadi 609,7 triliun itu akan dibiayai melalui tambahan penggunaan saldo anggaran lebih SAL. Adapun penggunaan SAL itu mencapai 100 triliun. Inilah mengapa 2022-2023 waktu kami mampu mengumpulkan SAL cukup besar dipakai pada saat situasi seperti sekarang, ucapnya ya. Luar biasa ya. Ya, saudara sekalian, itu yang terjadi ya. Jadi sobat era sekalian, yang jelas ruang fiskal Prabowo ya tidak banyak. Mau diapain ya. Makanya kalau kita katakanlah ya pengen, let's say kita optimis ya, bilang ini bilang itu, kita lihat kemampuan kita bagaimana, postur anggaran kita mampu atau tidak. Kita mau membuat rumah tapi anggarannya nggak ada, kan nggak mungkin. Jadi realistis ya. Lalu bagaimana? Ya pertama, cari orang yang serius bekerja, cari orang yang tidak korupsi, cari orang yang mau mengabdi, itulah kalau mau. Tapi kelihatannya dari orang-orang politik yang berseliweran ini, berapa orang yang serius mengabdi, berapa orang yang tidak korupsi dan lain sebagainya. Itu soalnya. Kalau korupsi itu sudah jadi habit ya susah. Ya menggunakan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi dan golongan itu hal yang jadi biasa. Dan bahkan jangan-jangan konflik of interest itu bisa dilakukan oleh Prabowo dan orang-orang lingkaran dekatnya. Kenapa? Karena Prabowo masih memegang jabatan sebagai ketua umum Gerindra. Lalu kalau Ahmad Muzani sang sekjen menjadi setnek, tambah-tambah lagi. Nggak jelas mana urusan partai, mana urusan negara nantinya. Ya harusnya suatu saat kita bikin undang-undang ya, presiden dan menteri-menteri itu tidak boleh menjabat di eksekutif partai politik. Walaupun nanti orang bilang, loh kalau gitu apa gunanya? Loh kalau Anda sudah menjadi menteri ya berhenti jadi ketua umum partai politik. Toh Anda juga tidak menjadi calon presiden kan begitu. Jadi harus ada